biasanya dia merasa, oh mumpung masih laku, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih muda. Nah, ketika seandainya ya pemikiran-pemikiran ini kita mindset menjadi yang lebih baik, ini kehidupan akan menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai jenis wanita yang sok cantik dan ternyata suka selingkuh. Nah, ini tentunya kita sebagai seorang pria harus memahami betul apa sih jenis-jenis yang memang dimiliki oleh seorang wanita yang yang kebetulan suka melakukan perselingkuhan. Nah, ini tentunya adalah hal penting yang harus kita ketahui, terutama bagi sahabat-sahabat Kang Kumis yang memang belum memiliki pasangan. Artinya kehati-hatian memang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Karena tentunya kita hidup berumah tangga bukan hanya 1-2 hari. Tapi setiap orang tentunya menginginkan bahwa orang yang kita temui ini adalah orang pertama dan terakhir. Walaupun itu memang tidak semua bisa didapat ya, artinya butuh proses panjang. Ya sahabat, namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa share ya. Siapa tahu sahabat kita memang membutuhkan hal-hal seperti ini atau sedang mengalami seperti ini. Nah, kira-kira apa saja sih seorang wanita yang jenis-jenis ya wanita yang memang sok cantik dan berpotensi melakukan sebuah perselingkuhan. Apa yang ada dalam pikiran atau mindset yang ia bangun dalam kehidupannya. Yang pertama, yaitu adalah jelas karena dia merasa sok dirinya cantik. Nah, dengan dasar itu dia berpikir bahwa biasanya ini suami saya terserah saya. Nah, biasanya kata-kata ini terus berada atau berkecamuk di dalam hati dan pikirannya, sehingga hal itu membawa dirinya semakin berani tanpa perhitungan, sehingga apapun yang ia lakukan merasa bahwa suami tidak mungkin berani melarangnya. Nah, kadang di sela-sela inilah yang kadang dimanfaatkan untuk jalur-jalur yang berbeda, artinya boleh dibilang mungkin merusak kepercayaan pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi di samping sok cantik itu tadi, si wanita ini merasa bahwa dia memiliki penghasilan yang jauh lebih besar. Ya, tapi ini dalam tanda kutip. Artinya, tidak semua wanita yang punya penghasilan lebih besar dari suami juga suka selingkuh, tidak semua. Ya, ini kan kembali kepada sifat. Ya, jadi tidak semua. Banyak kok wanita yang memang berpenghasilan lebih besar dari suami, tapi ternyata dia adalah tetap tahu betul ya mana perbedaan peranan dia harus menjadi seorang istri dan kapan ia harus bekerja. Ini ada ya. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang memang sering mengalami kesepian. Ketika kesepian, dia berusaha untuk mencari beberapa perhatian dari pria. Ya, hal-hal yang dilakukan adalah terus mempercantik diri. Nah, biasanya ketika sudah diawali seseorang, ketika entah itu pria, entah itu si wanita, ya menganggap bahwa dengan dirinya merasa paling cantik, atau ketika seorang pria dia merasa paling tampan, maka biasanya hal-hal yang dilakukan yang di luar itu ya, di luar arti sebuah pernikahan, maka ia akan menjadi kurang kontrol karena ia merasa bisa mendapatkan segalanya dengan apa yang ia miliki dalam bentuk fisik. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya ketika seseorang merasa seperti itu ya, merasa sok cantik, sok tampan, ini biasanya menggunakan pemikiran-pemikiran aji mumpung. Nah, ini biasanya dia merasa, oh mumpung masih laku, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih muda. Nah, ketika seandainya ya pemikiran-pemikiran ini kita mindset menjadi yang lebih baik, ini kehidupan akan menjadi indah sebetulnya. Ya, artinya ketika masih muda, mumpung masih muda, kita bangun rumah tangga seharmonis mungkin. Setidaknya ketika kita sebagai seorang ayah, jadilah figur untuk anak-anaknya. Begitu pula sebagai seorang ibu,
mampu menjadi contoh untuk anak-anaknya. Tentunya di sini ketika kita sebagai orang tua mampu mencerminkan hal-hal yang positif di depan anak-anaknya, kehormatan anak, ya, rasa hormat anak terhadap orang tua akan semakin meningkat dan orang tua betul-betul dijadikan sebuah panutan yang sangat luar biasa untuk anak-anaknya. Sebetulnya itu. Jadi ketika memang buat sahabat Kang semua yang belum terlanjur, ya, maka rubahlah mindset itu. Ya, karena apapun itu, kalau kita mau sadar bahwa sesungguhnya kecantikan itu sebatas kulit, ya. Jadi ketika usia menua, maka kulit pun akan berubah menjadi tidak cantik. Semua yang ada dalam tubuh kita akan hilang secara perlahan. Entah itu bentuk berubah menjadi sebuah keriput, lalu kemudian satu persatu giginya tanggal tanpa disadari. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan saat itu harus kita syukuri. Karena apapun yang kita lakukan ketika itu memang buatan manusia, tidak akan bertahan lama. Maka nikmatilah apa yang ada saat ini. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.